Uni Eropa resmi menabuh genderang perang baru dengan China. Blok benua biru itu tersebut menaikkan tarif mobil listrik yang diimpor dari negeri tirai bambu. Hal ini memicu teguran China karena bagi Beijing, Uni Eropa merupakan pasar yang penting dan berkembang bagi industri otomotifnya. Lantas, berapakah besaran tarif yang ditetapkan Eropa dan seperti apa kronologinya? Kita akan bahas lengkapnya dalam perang baru meletus China versus Uni Eropa. Dalam aturan baru yang diketok Rabu waktu setempat, Uni Eropa memutuskan menetapkan tambahan tarif antara 17,4% sampai dengan 38,1% ke mobil listrik China. Ini di luar bea masuk yang sebelumnya sudah ada, yakni sebesar 10%. Dalam hitungan tertinggi, maka tingkat keseluruhan maksimal yang harus dibayar bisa mendekati 50%. Hal ini menyebabkan China meradang. Berdasarkan keterangan Komisi Uni Eropa, bea masuk tersebut saat ini bersifat sementara, namun akan diberlakukan mulai 4 Juli mendatang jika pembicaraan dengan otoritas China tidak membuahkan hasil untuk mencapai resolusi. Kemudian secara definitif akan berlaku November, kecuali jika ada mayoritas negara-negara Uni Eropa atau 15 negara yang mewakili setidaknya 65% populasi blok tersebut memilih untuk menentang kebijakan ini. Lantas, bagaimana kronologi dan penyebabnya kita akan bahas pada slide berikutnya. Ya, jadi pada mulanya Komisi Eropa, Badan Eksekutif Uni Eropa meluncurkan penyelidikan khusus pada Oktober 2023. Penyelidikan tersebut bertujuan untuk menentukan apakah harga kendaraan listrik China terlalu rendah karena subsidi sehingga merugikan produsen mobil Eropa. Komisi mengatakan penyelidikannya untuk sementara menyimpulkan bahwa industri kendaraan listrik di China mendapat keuntungan dari subsidi yang tidak adil, yakni tarif 10% yang jauh lebih rendah dibandingkan tarif negara-negara seperti Amerika Serikat atau India. Dan hal ini menyebabkan ancaman kerugian ekonomi. Komisi tersebut percaya bahwa kendaraan listrik buatan China 20% lebih murah dibandingkan dengan kendaraan Eropa. Dengan lebih murahnya harga ini telah membantu impor termasuk kendaraan merek barat seperti Tesla dan BMW yang memiliki pabrik mobil di China ke Uni Eropa meroket dalam beberapa tahun terakhir. Meningkat dari 57.000 unit pada 2020 ini menjadi langsung ratusan ribu unit yakni 437.000 unit pada 2023 dan ini pun berdasarkan Badan Statistik Uni Eropa atau Eurostat. Uni Eropa mengatakan merek-merek China termasuk BYD, SAIC juga meningkatkan pangsa pasar karena subsidi besar-besaran yang diberikan Beijing membantu mereka melemahkan harga merek-merek Eropa. Kebijakan Eropa ini sebenarnya mengikuti sikap protektif Amerika Serikat yang sudah terlebih dahulu terjadi di mana Amerika Serikat telah memberlakukan kenaikan tarif yang mengejutkan terhadap kendaraan listrik China, di mana Amerika Serikat melipat gandakannya hingga 100%. Sementara itu, Amerika Serikat juga memberlakukan tarif sebesar 25% hingga 50% pada sejumlah produk China lainnya termasuk baterai lithium ion, sel surya, dan juga beberapa mineral penting lainnya. Para pejabat barat khawatir bahwa lapangan kerja dan industri-industri penting yang strategis akan terhapus oleh impor murah dari China. Eropa pun kini bak dalam dilema karena harus mencapai keseimbangan antara melindungi industrinya dan juga mewujudkan komitmen terhadap perekonomian ramah lingkungan, mencakup larangan penjualan mobil berbahan bakar bensin dan diesel baru mulai tahun 2035. Meskipun kembali lagi kebijakan tarif ini masih sementara. Ya, lantas perusahaan atau pabrikan mobil BEV apa sajakah yang terdampak? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Diketahui, setidaknya tarif baru itu sudah terdampak di ketiga perusahaan kendaraan listrik besar, yakni yang pertama ada BYD, kemudian juga yang bersaing dengan Tesla untuk posisi sebagai penjual baterai EV terbesar di dunia. Lalu ada Geely dan juga ada SAIC. Untuk BYD sendiri ini dikenakan bea tambahan terendah yakni hanya 17,1%. Sementara untuk Geely sendiri dikenakan bea masuk 20% dan untuk SAIC dikenakan 38,1%. Nah, dalam penjelasannya, Uni Eropa berjanji akan memberikan keringanan ke produsen kendaraan listrik lainnya di China, asal mereka mau bekerja sama dengan penyelidikan blok tersebut dan bea maksimal bagi yang sebaliknya.
Dikatakan bagi yang kooperatif, bea tambahan akan diberikan sebesar 21%. Sementara bagi produsen yang tidak bekerja sama akan dikenakan tertinggi yakni 38,1%. Ya, lalu bagaimana dengan Tesla sendiri? Tesla ini kan memiliki pabrik mobil listrik di China. Ini pun jadi pengawasan dari Uni Eropa. Dengan demikian, Komisi Uni Eropa mengatakan Tesla dapat menerima tarif bea yang dihitung secara individual pada tahap selanjutnya, menyusul permintaan yang dibuat oleh produsen mobil tersebut. Ya, perang dagang China versus Uni Eropa tentu akan berdampak serius ke ekonomi masing-masing negara dan dunia. Mengingat Eropa merupakan mitra dagang utama kedua China. Sementara bagi Indonesia, kegaduhan ini bisa memberi dampak tidak langsung, mengingat China merupakan mitra dagang penting bagi tanah air.